Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang istilah-istilah dalam kepramukaan ya. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang peta konsep tentang pramukaan secara umum, dan hari ini kita mempelajari tentang istilah-istilah dalam kepramukaan itu. Penggunaan istilah dalam gerakan pramuka itu banyak sekali. Juga ada tingkatan-tingkatan dalam pramuka ya. Tampak masih digunakan secara tumpang tindih istilah-istilah dalam pramukaan ya, betul ya. Gerakan pramuka adalah organisasi pendidik luar sekolah yang menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Pramuka itu apa di sini? Ya, pramuka itu adalah anggota gerakan pramuka yang terdiri dari anggota muda, peserta didik, anggota dewasa, pembina pramuka, pelatih, pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, instruktur saka, pimpinan saka, andalan, dan anggota MAPI. Nah, contohnya istilah-istilahnya seperti itu. Kan masih belum familiar kan? Nah, di sini kita belajar istilah-istilah dalam pramukaan atau yang digunakan dalam kepramukaan itu ya. Nah, di sini di sekolah dasar itu ya, bukan sekolah dasar saja, tapi di dalam pramukaan ada tingkatan-tingkatannya ya dalam istilahnya. Contohnya ada tingkatan siaga, khususnya di sekolah dasar biasanya di kelas 1 sampai kelas 3 usia antara 7 sampai 10 tahun. Contohnya anggota siaga yang tergabung dalam kesatuan berjumlah 5 sampai 10 orang itu disebut barung. Nah, istilahnya gabungan kesatuan antara 2 sampai 4 barung disebut perindukan. Nah, itu ya, perindukan. Nah, di sini di siaga juga ada tingkatannya. Ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Nah, itu juga ada buku sakunya sebagai syarat kecakapan umum SKU ya, itu di siaga itu ya. Jadi di sini harinya sangat anggotanya ya antara 5 sampai 10 disebut barung. Nah, kumpulan dari beberapa anggota tadi, kumpulan dari beberapa barung tadi disebut perindukan. Dan dalam tingkatan siaga ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Nah, selanjutnya penggalang. Di galang itu biasanya kalau di sekolah dasar kelas 4 sampai kelas 6 antara usia 11 sampai 15. Nah, di sini. Nah, anggota penggalang yang tergabung dalam satu satuan berjumlah 5 sampai 10 penggalang. Anggota penggalang. Nah, jadi dari kumpulan anggota itu disebut namanya regu. Nah, kumpulan regu 2 sampai 4 regu disebut namanya pasukan. Ini ya istilahnya sudah beda tadi ya dari siaga tadi. Terus juga di sini di penggalang juga ada di sini ada penggalang ramu, penggalang rakit dalam terap. Ya, sama percakapannya melalui pengungsian dan percakapan umum. Jadi ya, tadi anggotanya dinamakan regu, mulai 5 sampai 10. Terus mulai dari regu itu disebut pasukan. Itu ya. Kalau siaga tadi apa? Barung kan, kumpulan barung disebut apa tadi? Perindukan. Kalau penggalang kumpulannya disebut kumpulan regu disebut pasukan. Ya. Terus juga ada tingkatannya ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Itu ya. Terus selanjutnya ada namanya penegak. Nah, anggota penegak itu antara usia 16 sampai 20 tahun, biasanya di tingkat sekolah menengah atas atau SMK, biasanya seperti itu ya. Nah, terus anggotanya disebut apa di sini? Disebut kumpulan dari beberapa sangga disebut ambalan. Ya, sudah kalau ini sudah familiar lah di telinga kalian di sini. Nah, dari kumpulan itu ya juga ada namanya tingkatannya di sini. Ada pertama adalah penegak tamu, anggota penegak perantara, dan penegak laksana. Itu paling tidak kita tahu lah istilah-istilah dalam pramukaan. Jangan sampai pramuka memang tidak terlalu minat tapi istilahnya saja tidak tahu. Nanti bagaimana kan Bu? Karena apa? Nanti saudara bisa menjadi seorang pendidik. Bergabung dalam dunia pendidikan, apalagi di sekolah dasar. Terus paling tidak seorang ya harus tahu, apalagi kan mengambil jurusan PGSD ya, di prospek, di konsep untuk menjadi seorang pendidik. Kalau di sekolah dasar itu pramukaan, ya dilaksanakan harus dilaksanakan itu tujuan ya, harus bisa dan tahu lah seperti itu, harus mampu. Nah, selanjutnya di sini ada namanya pandikan.
Pandega. Pandega itu apa di sini? Nah, Pandega itu anggota Pandega antara usia sampai 25 tahun. Dan biasanya itu adalah di tingkat perguruan tinggi, biasanya Pandega. Nah, secara umum pendidikannya seperti itu. Nah, anggota-anggota Pandega di sini disebut namanya TK, tidak dibatasi. Karena apa? Dalam perguruan tinggi itu banyak sekali. Kalau perguruan tingginya besar, anggotanya tidak dibatasi, disebut itu TK. Nah, kumpulan mereka di sini dalam satu satuan di sini mendirikan setelah namanya adalah Racana. Tahu kan Racana kampus kita? Masa tidak tahu? Ya, kalau tidak tahu nanti cari tahu. Oke, tuh ya. Terus selanjutnya di sini dia pasarkan sama menggunakan SKU ya. Dan jenjang kenaikan sebagai berikut. Jenjang kenaikan dalam anggota Pandega itu ada Pandega Tamu, anggota Pandega, Pandega atau sering disebut dengan Pandega Tama. Ya, ada 3. Itu ya. Jadi dalam pramukaan dari siaga, dari penggalang, penegak sama Pandega itu paling tidak istilahnya tahu. Ada tingkatannya, ada syarat kecakapan umumnya, setiap jenjangnya tadi ada dan paling tidak tahu lah. Seperti itu. Nah, dimaksimalkan di sini saudara memaksimalkan tentang siaga dan penggalang saja. Kenapa? Ke depan kan mengajar di sekolah dasar itu ada namanya siaga dan penggalang. Paling tidak secara harus tahu tentang itu. Yang lainnya ya untuk apa? Dari sini. Selanjutnya, nah di sini pembina. Nah, pembina. Cara untuk jadi pembina gimana? Itu di sini. Di sini semua ada mengikuti MD ya, atau ada yang belum ya, atau mungkin kakak-kakaknya di sini. Nah, cara pembina itu adalah orang dewasa usia 26 tahun ke atas, secara umum seperti itu. Sudah mengikuti apa? Sudah mengikuti namanya kursus mahir tingkat dasar atau disebut KMD dan kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan atau KML. Nah, setelah itu, setelah selesai mengikuti apabila bina aktif terus dalam 6 bulan, maka pada cabang terpaksa akan kita dan selain mahir sebagai tanda kesanggupan untuk membina sepanjang hidupnya di sini. Oke. Setelah mengikuti KMD ya berarti saudara bisa disebut pembina seperti itu. Jadi nanti setelah ikut KMD biasanya setelah mata kuliah pramukaan ada namanya KMD yang dilaksanakan di kampus kita dan dengan wajib ya, karena yang melakukan KMD itu ya yang menjadi pembina, latih pembina itu adalah wartab di sini. Nah di situ nanti setelah melakukan pelatihan KMD pada khusus mahir dasar, nah itu bisa disebut namanya adalah pembina, khususnya di sekolah seperti itu ya, bisa disebut pembina. Kalau yang saya ikut mereka tahu seperti apa. KMD itu kan ada diploma sendiri, mempelajari tentang siaga, penggalang dan sendiri ilmu harus juga seperti itu. Terus nanti pembina, jadi setelah pembina ya kakak dari wajib itu sudah ada yang sangat sepuh sekali mungkin kalau mengikuti ya. Kenapa kok sepuh tetap berkontribusi pada pramuka? Nah di sini kenapa? Pramuka itu sudah ada namanya berkontribusi atau sepanjang hari lah seperti itu. Jadi ya karena kesukaannya seperti itu. Pelatih pembina di sini adalah pembina pramuka yang memenuhi persyaratan latih telah mengikuti pelatih. Nah, di sini namanya di sini khusus pelatih pembina tingkat dasar sama, tapi nanti dalam khusus pelatih pembina tingkat dasar di sini ada namanya khusus pelatih pembina tingkat lanjut atau disebut pakai di sini. Nah di situ ya setelah mengikuti KMD plus KML, nah kalau ingin jadi pelatih pembina seperti itu mengikuti lagi namanya khusus pelatih pembina tingkat dasar dan khusus pembina tingkat lanjut. Nah, nanti bisa kalau ada KMD nanti saudara akan menjadi pelatih pembina. Nah seperti itu. Tapi kalau tingkatannya masih KMD KML itu hanya sebatas pembina, namanya pembina. Ya seperti di sini ya. Oke, mungkin saya start ya. Karena tadi saya membuat video sudah hampir 30 menit, ternyata videonya berputus. Baca menyimpan tuh. Oke di sini andalan. Nah, andalan pramuka itu apa? Andalan pramuka itu adalah seorang yang biasa ya di sini memiliki kesanggupan memasukkan pramukaan, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, cakap di bidang pramukaan, serta perilakunya contohnya seorang pramuka berlatih ya. Karena ada pramuka, dan beberapa orang jangan pramuka. Itu sih punya pramuka disebut pramuka. Istilahnya seperti itu ya. Dan juga ada majelis bimbing. Di sini seorang ditunjuk oleh organisasi gerakan pramuka yang diyakini dapat memajukan gerakan pramuka. Contohnya siapa? Seorang yang mempunyai jabatan atau mungkin seseorang yang sudah berkecimpung lama di dunia pramuka yang juga mampu dapat mengembangkan pramukaan. Bisa saja tingkatannya mungkin latih atau latih seperti majelis bimbing. Terus selanjutnya pramukaan di sini ya, pramukaan itu sendiri merupakan pembelajaran yang meningkatkan tiga ranah ya, ranah afektif, ranah psikomotor dan ranah kognitif di sini. Nah, dengan seperti itu. Nah, terus pendidikan di luar sekolah dan lingkungan sekolah di luar lingkungan itu bentuk kami yang sikap terarah dalam terbuka. Nah, biasanya di sini tempat itu identik dengan alam terbuka. Alam terbuka ya diajarkan untuk disiplin, diajarkan untuk kerjasama, diajarkan untuk apa namanya protokol yang dan lain sebagainya. Nah, nanti dasar pramukaan dan metode pramukaan. Nah, jadi ada beberapa metode yang diajarkan ke anak kita nanti ya. Kita harus tahu cara menggunakan pramukaan bagaimana. Kalau generasi sekarang tuh kurang gemar tentang pramukaan lah, cara mengemasnya anak saudara sudah menjadi pembina pramuka bagaimana dari segi konsep ya. Jadi anak di sekolah mungkin senangnya bermain, nah sekarang jadi permainan yang terkait permainan tentang belajar kelompok ya, tentang kebersamaannya, tentang kerjasama mungkin seperti itu harus disesuaikan lah dengan tingkatan stratidiknya. Nah terus sasaran akhirnya membentukkan akhlak dan budi pekerti yang berdasar akhirnya seperti itu. Nah contohnya ada beberapa seperti ini. Nah yang pramukaan itu juga merupakan kegiatan yang menggunakan outdoor activity. Ini ada kegiatan luar ya, dan nilai formal ada kegiatan nilai mata, nilai material dan nilai analisisme. Nah tadi ada dunia tadi. Nah yang itu nilai-nilainya apa kan? Kerjasamanya, strateginya mungkin ya kan, yang strateginya gunakan kan bersama-sama kekompakannya seperti itu ya. Nah unsur lain juga adalah
suatu permainan yang dan menata bisa dibina secara permainan. Pembina pramuka di sini sebagai pengabdian, suatu pengabdian kita kepada masyarakat, kepada generasi penerus, pengabdian kita untuk sesama. Bagi masyarakat sebagai alat pembinaan untuk mengembangkan cinta di masyarakat, maka itu jadikan sebagai organisasi atau alat pengembangan untuk daripada pikiran yang tidak berkontribusi yang positif. Ya, lebih baik ikut pramuka berkontribusi positif, terus melatih juga tentang karakter peserta didik juga. Ya. Pramuka merupakan pendidikan di sekolah dan pendidikan dalam warga mengisi kebutuhan pendidik tidak didukung oleh dua lingkungan pendidikan. Nah, kan? Karena pramuka itu sendiri merupakan ekstrakurikuler wajib. Jadi yang itu satu atau organisasi yang melengkapi di sekolah dan pendidikan di warga yang melengkapi itu. Ya. Yang tidak diajarkan warga yang di sekolah di pramuka itu banyak sekali dari kemandirian anak-anak, teman-teman mengikuti perkemahan ada 10 lantainya kita masing-masing. Nah, 10 harus bangsa namanya diri masing itu. Nah, pramuka ada nasional itu adalah pramukaan untuk nasional dan nasional. Nah, pramuka dikembangkan sebagai saudara. Kenapa? Sama-sama pramuka antara saudaranya itu ada dengan berbagai kegiatan, mungkin perkemahan, diskusi nasional, atau mungkin hubungan rasial apa misalnya. Secara universal, organisasi pramuka dunia menggunakan prinsip dasar pramuka dan metode pramukaan yang sudah menjadi desa. Ya, itu ya. Pramuka kegiatan setelah menggunakan alat modern, telah menggunakan ya. Terus ada manfaatnya, kegiatan yang memberikan manfaatnya bagi peserta didik, serta ada saat kode kehormatan sehingga ada mengembangkan watak serta karakternya di sini. Modern itu, ini perkembangannya apa? Memberi selalu perkembangan. Kegiatan itu selalu memberi perkembangan. Asal seperti ini, oh ya, setiap kegiatan itu harus ada manfaatnya, ada di tempatnya. Positif tidak kan sebenarnya. Dalam pramukaan selalu terjadi unsur terakhir dasar pramukaan, metode pramukaan, kode kehormatan, pramuka dan dasar pramuka. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya beberapa depan nanti ada visi metode kode kehormatan maupun dasar pramukaan nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke ya. Yang kali itu yang dapat saya sampaikan ya itu nanti biasanya mengajar diskusi ya. Dan untuk pembelajaran dari saya ini nanti bisa di review materi ini sesuai dengan kemampuan masing-masing sesuai dengan masing-masing. Ditulis dibuat diri juga pelajaran ini akan dibuat dalam video. Ah, ya. Hmm. Ya.
Gracias.